Pagi, ya sekali lagi selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam jam doa kita. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Izin saya share screen ya. Ya, tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi generasi yang berdampak, kuat dan teguh dalam janji Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dari Yesaya, maksudnya Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara semua. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah timur, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Yosua pada konteks ini, Yosua baru saja kehilangan seorang pemimpin besar, yaitu Musa, sebagai hamba Tuhan yang dipakai luar biasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir, dan tentu saja kini tanggung jawab besar itu berpindah di tangan Yosua. Dia harus memimpin bangsa yang besar itu, tetapi juga sekaligus bangsa yang keras kepala dan menghadapi musuh yang kuat untuk merebut tanah perjanjian. Tentu ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan dan kecemasan yang dihadapi saat Yosua menerima estafet kepemimpinan itu. Tetapi di tengah ketakutan dan tekanan besar itu, Tuhan berbicara langsung kepada Yosua. Dan kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan yang sama, dia berjanji bahwa uh, misi yang diberikan kepada Musa dilanjutkan kepada Yosua. Tuhan yang sama, misi yang berlanjut. Kita bisa lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-1 dan 2. Ketika Musa mati, maka dikatakan bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Orang Israel. Ya, misi Tuhan tetap berlanjut kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Dan ketika Musa mati, Allah memberikan seorang pemimpin yang baru, yaitu Yosua.
untuk dia boleh membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Setelah Musa mati, tentu Tuhan tidak berhenti bekerja. Tapi pekerjaan Tuhan juga tidak bergantung pada satu orang saja. Karena itu ia akan terus melanjutkan pekerjaannya melalui orang yang bersedia dipakainya. Dalam hal ini, Allah telah memilih dan menyiapkan Yosua untuk menggantikan Musa. Dan kita bisa lihat bahwa Yosua menerima panggilan itu dan menaati. Hal yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kerelaan hati dan ketaatan untuk mengikuti panggilannya. Nah, ketika pemimpin berganti atau situasi berubah, Tuhan tetap bekerja. Yang ia cari adalah hati yang mau taat seperti Yosua. Barangkali di dalam kehidupan kita juga akan mengalami hal yang sama. Ketika ada kepemimpinan yang harus berganti dan situasi berubah, Tuhan tetap memerlukan orang yang mau untuk melakukan pekerjaannya. Karena Tuhan tetap bekerja. Dia tidak berhenti bekerja, tapi dia akan melanjutkan. Lalu yang kedua adalah bahwa ada janji penyertaan Tuhan. Kita bisa lihat bersama-sama dalam ayat 3 sampai 5. Tuhan menjanjikan kemenangan dan kehadirannya yang tetap kepada Yosua. Dia katakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Di ayat 3, dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang luar biasa Tuhan berikan kepada Yosua. Ketika Yosua menerima estafet kepemimpinan itu, Tuhan tidak membiarkannya sendirian. Tetapi Tuhan berjanji bahwa sama seperti ketika Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah akan memberkati dan menyertai perjalanan Yosua bersama dengan bangsa Israel untuk memasuki negeri perjanjian itu. Sebagai aplikasi, tentu saja keberhasilan dalam pelayanan ataupun pekerjaan ataupun hidup iman kita tidak ditentukan oleh kekuatan kita, melainkan oleh penyertaan Tuhan yang setia. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita bersama-sama dalam hidup kita. Yang ketiga, perintah untuk kuat dan teguh. Kita bisa lihat bersama-sama dalam ayat 6 sampai 7. Dikatakan di ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan berulang kali berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu bahwa Yosua akan menghadapi tantangan yang besar dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kekuatan yang dimaksud tentu saja bukan hanya sekedar keberanian manusiawi saja, tetapi adalah keteguhan hati untuk taat kepada firman Tuhan. Sebagaimana yang dia katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Allah sangat mengerti kekhawatiran dan ketakutan Yosua. Karena itu Allah memerintahkan kepada Yosua, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan menyertai. Sebagai aplikasi dalam hidup kita, keberanian sejati tentu akan lahir dari ketaatan kepada firman Tuhan, bukan dari rasa percaya diri kita semata-mata. Karena itu mari kita terus mengandalkan firman Tuhan di dalam hidup. Yang keempat, bahwa untuk menjadi kuat dan teguh dalam janji Tuhan, mari kita juga tetap hidup berdasarkan firman. Seperti dikatakan ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah
itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan menasihatkan kepada Yosua agar tidak berhenti untuk memperkatakan kitab Taurat, tetapi juga supaya dia merenungkannya siang dan malam. Dan itulah yang menjadi kunci keberhasilan dalam kerohanian kita. Keyakinan dan keteguhan akan kuasa firman Tuhan harus ada dalam hidup kita. Bahwa firman itulah pedoman sekaligus kekuatan bagi kita yang akan menuntun jalan-jalan kita setiap harinya. Karena itu bacalah, renungkanlah, dan hidupilah setiap firman yang saudara baca dalam hidup kita. Sebagai aplikasi, keberhasilan yang sejati datang saat kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup setiap hari. Bukan hanya saat kita beribadah saja. Tapi firman Tuhan itu harus kita hidupi setiap hari dalam kehidupan. Yang kelima, janji penyertaan yang tidak tergoyahkan. Dalam ayat 9, kita bisa lihat bersama-sama dikatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji ini diulangi kembali oleh Tuhan, dan ini menjadi penutup bagi dari Tuhan kepada Yosua dengan penguatan yang luar biasa. Akan memberikan penguatan yang luar biasa kepada Yosua. Sekali lagi dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini bukan hanya sekedar janji bahwa Yosua akan bebas terhadap berbagai masalah dalam kehidupannya, tetapi janji bahwa Tuhan akan hadir di setiap tantangan. Allah akan menyertai langkah-langkah hidup kita, dan dia akan hadir dalam setiap musim hidup kita untuk memberikan kekuatan dan pertolongan yang diperlukan dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah percaya akan janji penyertaan Tuhan yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Sebagai aplikasi, apapun panggilan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia beserta dengan kita dan dia akan menuntun hidup kita, memimpin kita, melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Dan dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai penutup, setiap kita tentu dipanggil untuk menjadi Yosua dalam konteks kita masing-masing saat ini. Mungkin kita memimpin, kita melayani, atau kita berjalan dalam iman. Dunia mungkin berubah, tanggung jawab semakin berat, tetapi Tuhan yang sama masih berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati, merenungkan dan menaati firman-Nya atau perintahnya, dan mempercayai penyertaannya akan membawa kita melangkah dalam kemenangan yang sejati. Sebagai generasi yang berdampak, mari kita terus menaati firman-Nya dan menjadikan firman itu sebagai pedoman hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa Engkau menyertai kami kemanapun Engkau pergi. Jangan kami menjadi kecut dan tawar hati, tetapi kami tetap mempercayai janji penyertaan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang terus bekerja melalui hidup kami dan Engkau terus pakai kami untuk jadi alat kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.